Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our team Kelompok 4 dari mata kuliah Analisis Vektor kelas Matematika 4 dengan anggota yang pertama ada Alfi dengan NIM T20197130, lalu ada Iga T20197147, ada Wasilah T20197129, dan yang terakhir ada Fani T20197144. Lalu makalah ini, yakni dengan judul Integral Volume, dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Vektor dengan dosen pembimbing Bapak Alvaris Putra Alam MPD. Nah, dari makalah yang sudah kita buat, di sini ada latar belakang, di mana akan saya jelaskan. Analisis merupakan salah satu cabang dari matematika. Kajian analisis modern tidak menekankan pada perhitungan dan rumus atau aturan, tetapi pembahasannya didasarkan pada pengembangan konsep dasar dan teori dengan menggunakan penalaran untuk memperoleh prinsip-prinsip yang berupa definisi, aksioma, lemma, korolari, dan teorema-teorema beserta pembuktiannya. Integral sendiri merupakan salah satu konsep dasar analisis. Sejarah integral dimulai dari zaman Isaac Newton, yakni seorang fisikawan dan matematikawan dari Inggris, dan ada Gottfried Wilhelm Leibniz, seorang ilmuwan jenius dari Leipzig, Jerman, yang mampu mengungkapkan hubungan erat antara anti-pendiferensialan dengan integral tertentu, yang sering dikenal sebagai teorema dasar integral kalkulus, yaitu sekitar tahun 1670. Leibniz juga memperkenalkan pemakaian lambang notasi matematika seperti tanda tersebut, yaitu untuk integral. Lalu setelah latar belakang, di sini ada rumusan masalah, di mana terdapat ada tiga, yakni yang pertama ada apa yang dimaksud dengan integral vektor, yang kedua apa yang dimaksud dengan integral volume, dan yang ketiga ada bagaimana aplikasi integrasi vektor dalam kehidupan sehari-hari. Setelah rumusan masalah ada tujuan. Yang pertama ada untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan integrasi vektor. Yang kedua ada untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan integral volume. Dan yang ketiga untuk mengetahui aplikasi integrasi vektor dalam kehidupan sehari-hari. Setelah tujuan, di sini ada manfaat, yakni sebagai wujud pemenuhan tugas mata kuliah analisis vektor bagi penulis, serta agar dapat menjadi referensi bagi pembaca atau penulis selanjutnya dalam membuat sebuah makalah atau bahan ajar yang baik dengan data yang akurat. Nah, sekarang kita memasuki materi yang pertama. A ada integrasi vektor. Yang satu, pengertian integrasi vektor. Integral biasa dari vektor. Misalkan R(U) sama dengan R1(U) plus R2(UJ) plus R3(UK), sebuah vektor yang bergantung pada variabel skalar tunggal U, di mana R1U, R2U, R3U kontinu dalam sebuah selang yang ditentukan. Maka integral RU/DU sama dengan I integral R1U/DU ditambah dengan J integral R2U/DU plus K integral R3U/DU. Disebut integral tak tentu dari RU bila terdapat sebuah vektor SU, sehingga RU sama dengan D per DU dikalikan dengan SU. Maka integral RU/DU sama dengan integral dari D per DU dikalikan dengan SU DU sama dengan SU plus C. Itu tadi adalah pembahasan dari poin A, yakni integral vektor, di mana C adalah vektor konstan sebarang yang tak bergantung pada U. Integral tentu antara limit-limit U sama dengan C dan U sama dengan B. Dalam hal demikian dapat ditulis integral RU/DU dengan batas bawah A, batas atas B sama dengan integral D per DU SU DU dengan batas bawah A,
dan batas atas B sama dengan SU plus C dengan batas bawah A dan batas atas B sama dengan SB min SA. Integral ini dapat juga didefinisikan sebagai limit dari jumlah dalam cara yang analog dengan yang ada pada kalkulus integral elementer. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang kedua, yaitu poin B, integral volume. Pernahkah terpikir bahwa berapa banyak air yang dapat ditampung oleh sebuah bak mandi? Anda dapat mencarinya dengan menggunakan integral volume. Berikut definisi integral volume. Pandang sebuah permukaan tertutup dalam ruang yang menutup volume V, maka dapat dirumuskan dengan integral A dV sama dengan integral V A dx dy dz, dan integral V C dV sama dengan integral V C dx dy dz. Dapat kita lihat pada gambar di samping, yaitu bahwa ada sebuah permukaan tertutup dalam ruang yang menutup volume S, di mana di situ ada batasan X, ada batasan Y, dan ada batasan Z. X batasannya adalah A1 sampai A2, dan Y, CX, dan Y sampai YCX. Dan untuk Z batasannya CZ X, Y sampai dengan Z sama dengan CXY. Integral V atau integral lipat 3V X C dV dinyatakan sebagai limit dari jumlah berikut. Dapat dijelaskan bahwa ruang yang ada di V dapat dibagi hingga M kubus, atau bagi ruang V ke dalam M buah kubus-kubus dengan volume delta VK sama dengan delta XK, delta YK, delta ZK, dan K sama dengan 1, 2, hingga M. Kemudian misalkan XK, YK, ZK sebuah titik dalam kubus. Didefinisikan si XK, YK, ZK sama dengan si K pandang jumlah, yaitu sigma K sama dengan 1 hingga N si K delta VK, yang diambil untuk semua kubus yang mungkin dalam ruang yang ditinjau. Limit dari jumlah ini bila M mendekati tak hingga, sehingga kuantitas-kuantitas terbesar delta VK akan mendekati 0, dan jika limit ini ada, dapat dinyatakan oleh integral V C dV atau integral lipat C dV. Ini adalah yang dinamakan dengan integral volume. Contoh, yaitu misalkan F sama dengan 2XZI minus XJ plus Y kuadrat K. Maka hitunglah integral V F dV atau integral lipat 3 V F dV adalah ruang yang dibatasi oleh permukaan X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Y sama dengan 6, Z sama dengan X kuadrat, dan Z sama dengan 4. Maka dapat kita selesaikan dengan menggunakan rumus integral V F dV atau integral lipat 3 V F dV sama dengan integral X batas bawah 0 hingga 2, integral Y batas bawah 0 dan batas atas 6, integral Z batas bawah X kuadrat, batas atas 4, 2XZI min XJ plus Y kuadrat KD ZD Y dx. Kemudian sama dengan komponen I, integral X 0 hingga 2, integral Y 0 hingga 6, integral Z X kuadrat hingga 4, 2XZ dz dy dx, dikurangi dengan J integral X 0 hingga 2, integral Y sama dengan 0 hingga 6, integral Z X kuadrat hingga 4, X dz dy dx plus K integral X sama dengan 0 hingga 2, integral Y sama dengan 0 sampai 6, integral Z X kuadrat hingga 4, Y kuadrat dz dy dx. Integral untuk komponen I sama dengan integral X 0 sampai 2, integral Y batas bawah 0
sampai 6, integral z sama dengan x kuadrat hingga 4, 2xz dz dy dx sama dengan i integral x sama dengan 0 batas bawah dan batas atas 2, integral y sama dengan 0 batas atas 6, xz kuadrat 4x kuadrat dy dx. Lalu i sama dengan i integral x0 hingga 2 x y 0 hingga 6, 16x min x pangkat 5 dy dx sama dengan i integral x0 batas atas 2, 16xy min x pangkat 5y di mana 6 hingga 0 dx. Maka hasilnya adalah komponen i integral x batas bawah 0 batas atas 2, 96x min 6x kuadrat min dx. I sama dengan 48x kuadrat min x 5 batas atas 2 dan batas bawah 0. Maka hasilnya adalah 128i. Integral untuk komponen j yaitu minus j integral batas bawah 0 dan 2 integral y batas bawah 0 dan batas atas 6, integral z batas bawah x kuadrat batas atas 4 x dz dy dx sama dengan min j integral batas bawah 0 dan batas atas 2, integral batas bawah y sama dengan 0 batas atas 6, xz batas atas 4 dan batas bawah x kuadrat dy dx sama dengan min j integral x sama dengan 0 batas atas 2, integral y batas bawah 0 sampai batas atas 6, 4x min x pangkat 3 dy dx sama dengan min j integral x sama dengan 0 batas atas 2, 4xy min x pangkat 3y dengan batas atas 6 dan batas bawah 0 dx sama dengan min j integral x batas bawah 0 dan batas atas 2, 24x min 6x pangkat 3 dx minus j sama dengan minus j 12x kuadrat min 6 per 4 x pangkat 4 batas atas 2 batas bawah 0 sama dengan min 24j. Integral untuk komponen k integral batas bawah 0 batas atas 2, integral y batas bawah 0 batas atas 6, integral z batas bawah x kuadrat batas atas 4 sama dengan x kuadrat y kuadrat dz dy dx sama dengan k integral x batas bawah 0 batas atas 2, integral y batas bawah 0 batas atas 6, integral y kuadrat z batas atas 4 batas bawah x kuadrat dy dx sama dengan k integral x batas bawah 0 batas atas 2, integral y batas atas 6 batas bawah 0, 4y kuadrat min x kuadrat y kuadrat dy dx sama dengan k integral x sama dengan 0 batas atas 2, 4 per 3 y pangkat 3 min x kuadrat y pangkat 3 per 6 dengan batas bawah 0 dan batas atas 6 dx sama dengan k integral x batas bawah 0 sampai 2, 4 per 3 y pangkat 3 min x kuadrat y pangkat 3 per 3 batas bawah 0 dan batas atas 6 dx sama dengan k integral x batas bawah 0 dan batas atas 2, 288 minus 12 x kuadrat dx sama dengan k 288 x min 24 x pangkat 3 batas atas 2 dan batas bawah 0 sama dengan 384k. Maka integral v f dv sama dengan i integral x batas bawah 0 sampai 2, integral y batas bawah 0 sampai 6, integral z
batas bawah x kuadrat dan batas atas 4 2x dz dy dx min j integral x batas bawah 0. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi integrasi vektor dalam kehidupan sehari-hari. Integral dalam kehidupan sehari-hari sangatlah luas cakupannya, seperti digunakan di bidang teknologi, fisika, ekonomi, matematika, teknik, dan bidang-bidang lainnya. Adapun uraiannya sebagai berikut. Dalam bidang teknologi, integral sering digunakan untuk memecahkan masalah atau persoalan yang berhubungan dengan volume, panjang kurva, memperkirakan populasi, keluaran kardiak, usaha, gaya, surplus konsumen. Dalam bidang ekonomi, penerapan integral dalam bidang ekonomi yaitu untuk menentukan persamaan-persamaan dalam perilaku ekonomi dan untuk mencari fungsi konsumsi dari fungsi konsumsi marginal. Dalam bidang matematika, penerapan integral dalam bidang matematika yaitu untuk menentukan luas suatu bidang dan untuk menentukan volume benda putar serta menentukan panjang busur. Dalam bidang fisika, penerapan integral dalam bidang fisika yaitu untuk menganalisis rangkaian listrik arus AC. Yang kedua, untuk menganalisis medan magnet dan pada kumparan. Yang ketiga, untuk menganalisis gaya-gaya pada struktur pelengkung. Dalam bidang teknik, penerapan integral dalam bidang teknik yaitu untuk mengetahui volume benda putar dan untuk mengetahui luas daerah pada kurva. Contoh integral dalam kehidupan sehari-hari dapat kita ketahui dari sebuah motor pada waktu tertentu dan posisi perpindahan benda pada setiap waktu. Untuk menentukan hubungan ini, kita melakukan proses integral atau anti-diferensial. Contoh lain yaitu setiap gedung Petronas di Kuala Lumpur atau gedung-gedung bertingkat di Jakarta, semakin tinggi bangunan semakin kuat angin yang menghantamnya. Karenanya, bagian atas bangunan harus dirancang berbeda dengan bagian bawah. Untuk menentukan rancangan yang tepat, dipakailah integral. Jadi kesimpulannya, integral vektor merupakan integral biasa dari vektor. Misalkan RU sama dengan R1UI plus R2UJ plus R3UK, sebuah vektor yang bergantung pada variabel skalar tunggal U, di mana R1U, R2U, R3U kontinu dalam suatu selang yang ditentukan. Maka, integral RU/DU sama dengan I integral R1U/DU plus J integral R2U/DU plus K integral R3U/DU. Dan integral volume adalah pandang sebuah permukaan tertutup dalam ruang yang menutup volume V. Maka, jadi integral A dV sama dengan integral V A dx dy dz. Integral dalam kehidupan sehari-hari sangatlah luas cakupannya, seperti digunakan di bidang teknologi, fisika, ekonomi, matematika, teknik, dan bidang-bidang lain. Jadi untuk saran, bahwa makalah ini tentunya masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada pembaca agar tidak berhenti sampai di sini untuk mencari tahu mengenai integrasi vektor, terutama mengenai integral volume, serta dapat mengetahui aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Dengan adanya kritik dan saran yang sangat membangun, sangat kami nantikan agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Sekian dari pembahasan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.